Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Wildan Fahmi Syafi'i, Yuniar Hapsari, dan Nurul Inayah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Hukum Taklifi. Yang pertama yaitu pengertian hukum taklifi. Hukum taklifi merupakan titah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan segala perbuatan para mukallaf, baik atas dasar tuntutan maupun atas dasar kebebasan memilih. Jenis-jenis hukum tersebut mengandung tuntutan baik untuk mengerjakan, meninggalkan, maupun memberi alternatif memilih antara mengerjakan maupun meninggalkannya. Hukum taklifi memiliki 3 unsur, diantaranya yang pertama merupakan suatu tuntutan dari syari'i, yang kedua sasaran utamanya yaitu mukallaf, dan yang ketiga tuntutannya berisi ajakan, perintah meninggalkan atau memilih antara kedua hal tersebut. Hukum taklifi ini memiliki 5 bentuk, diantaranya al-ijab, an-nad, al-tahrim, al-karahah, dan ibahah. Yang pertama yaitu al-ijab. Al-ijab merupakan tuntutan syar'i untuk melaksanakan sesuatu dan hal tersebut tidak boleh ditinggalkan. Apabila ada seseorang yang meninggalkan hal tersebut, maka ia akan dikenai sanksi. Yang kedua, al-nad. Al-nad merupakan tuntutan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, akan tetapi sebagai anjuran sehingga seseorang diperbolehkan untuk tidak melakukannya. Yang ketiga yaitu al-tahrim. Al-tahrim merupakan tuntutan untuk tidak mengerjakan sesuatu dan hal tersebut bersifat memaksa. Yang keempat yaitu al-karahah. Al-karahah merupakan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan namun tidak bersifat memaksa. Apabila seseorang tidak melakukan hal yang dituntut tersebut, maka ia tidak akan dikenakan hukuman. Yang kelima yaitu ibahah. Ibahah merupakan khidbah Allah yang mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sejajar. Macam-macam hukum taklifi. Ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama ialah wajib. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala orang yang melakukannya karena perbuatannya itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut, dan diancam dosa orang yang meninggalkannya karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut. Sebagai contoh itu sholat, dan puasa. Kalau kita mengerjakan sholat, karena kan sholat itu sudah dituntut oleh Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Kemudian jika kita meninggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Itu terkecuali bagi perempuan yang sedang berhalangan. Kemudian berpuasa juga begitu. Jika kita melakukan akan mendapatkan pahala, jika kita meninggalkan akan mendapatkan dosa. Jadi lakukanlah. Dari segi waktu, wajib dibedakan menjadi 2. Yang pertama, wajib mutlak adalah sesuatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu, seperti kewajiban membayar hutang puasa Ramadan atau mengqadhonya. Yang kedua adalah wajib muqaat, adalah kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi waktu tertentu, seperti salat wajib 5 waktu, puasa Ramadan. Jadi yang pertama wajib muqaat itu adalah yang saya bicarakan sebelumnya itu. Sebagai contohnya kan kita membayar hutang puasa Ramadan atau mengqadhonya, pelaksanaan itu dibatasi dengan waktu tertentu. Terus yang kedua itu wajib muqaat, adalah suatu kewajiban pelaksanaan dibatasi waktu tertentu. Contohnya kan salat wajib 5 waktu. Jadi semisal kita meninggalkannya karena alasan yang masuk atau alasan yang bisa dilakukan, itu kita wajib menggantinya dengan waktu yang ditentukan. Terus yang kedua dari jumlah pelaku. Yang pertama ialah wajib ain, merupakan perbuatan yang dituntut melakukannya oleh setiap orang mu'alaf. Dan yang kedua perbuatan yang dituntut melakukan tanpa memandang pelakunya. Yang kedua wajib kifayah, yaitu kewajiban yang diberikan kepada seluruh mu'alaf
dan bila hal tersebut mukalaf maksudnya, dan bila hal tersebut telah dilakukan oleh salah seorang, maka tuntutan tersebut telah dipenuhi dan gugurlah tanggung jawab dari orang-orang semuanya. Contohnya yang pertama adalah wajib ain itu adalah seperti sholat, puasa, itu kan kita wajib untuk diri kita sendiri. Sedangkan yang kedua itu seperti sholat mayit, jika itu kewajiban kifayah. Jika sesuatu seorang atau telah memenuhinya, itu gugurlah semua orang di dekatnya. Semisal ada tetangga kita yang meninggal tetapi sudah ada yang menyolatkannya, itu keguguran kita sebagai umat muslim itu telah gugur kewajiban kita sebagai orang muslim karena sudah ada yang memenuhinya. Yang ketiga adalah dari ukuran yang diwajibkan. Yang pertama, wajib muhaddad, ialah kewajiban yang ditentukan oleh syarak, jumlah dan ukurannya, seperti zakat, kafarat dan sebagainya. Kalau kita zakat kan sudah ditentukan ukurannya, semisal tahun ini dan tahun kedepannya juga akan berbeda. Semisal tahun ini di ukurannya itu A, terus kita membayar kurang dari A atau setengahnya A, itu tidak boleh. Yang kedua adalah wajib ghairu muhaddad, ialah kewajiban yang tidak jumlah dan ukurannya tidak ditentukan oleh syarak, seperti sedekah, infak dan sebagainya. Jikalau kita infak, sedekah dan lainnya itu tidak harus diwajibkan dengan kita harus sedekah segini, yang penting ikhlas. Yang terakhir adalah dari kandungan perintahnya. Yang pertama, wajib muayyan, kewajiban yang ditentukan oleh syarak secara khusus, seperti membaca Al-Fatihah dalam sholat. Nah, dalam contoh kasus ini, membaca Al-Fatihah dalam sholat itu sudah ditentukan oleh syarak secara khusus, jadi kita tidak boleh meninggalkannya. Terus yang kedua, wajib mukhayyar, kewajiban yang diberi alternatif untuk memilih mengerjakan oleh syarak, seperti seorang yang melanggar sumpah boleh memilih satu di antara 3 kewajiban tersebut. Selanjutnya ialah mandub, yang berarti sesuatu yang diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Macam-macamnya. Yang pertama, sunnah muakkad, sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkannya, meskipun perbuatan tersebut bukan hal yang wajib. Semisal contohnya ialah sholat witir. Terus yang kedua, sunnah ghairu muakkad, sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak secara rutin mengajarkannya. Contoh sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, itu adalah sholat contoh dari mandub. Jika kita mengerjakannya, kita akan mendapatkan pahala, tapi kalau kita tidak mengerjakannya, itu juga tidak apa-apa. Terus selanjutnya ialah haram. Haram adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh syar'i, melakukan dengan larangan yang tegas dan pasti akan dikenakan hukuman bila dilakukannya. Macam-macam dari haram. Haram li jatihi, suatu haraman langsung sejak semula ditentukan syar'i tentang keharamannya. Misalnya memakan bangkai hewan, ini kecuali bangkai belalang dan ikan. Terus haram li khairihi, sesuatu yang pada muannya disyaratkan disertai oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamnya adalah disebabkan adalah mudarat tersebut. Misalnya melakukan sholat dengan pakaian gosok, yaitu haram yang di alasannya karena tidak bermanfaat, seperti atau mudarat melaksanakan sholat dengan pakaian gosok. Mubah adalah keadaan di mana seorang diberikan kebebasan memilih oleh syari antara mengerjakan atau meninggalkannya. Artinya seseorang mukallaf tidaklah dituntut untuk melakukannya dan tidak pula dituntut untuk menjauhinya. Terus macam-macamnya. Yang pertama, makruh tanjil, merupakan sesuatu yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan, tetapi dengan tuntutan yang tidak pasti. Misalnya memakan daging kuda. Jadi kan daging kuda, ya ini untuk makruh tanjil kan syariah menganjurkan meninggalkan makan daging kuda, tapi tidak apa-apa dengan memakan daging tersebut. Terus makruh tahrim merupakan tuntutan syar'i untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dan tuntutan itu melalui
melalui cara yang pasti, tetapi didasarkan pada dalil yang zohir, seperti larangan memakai sutra dan perhiasan emas bagi kaum lelaki. Terus yang terakhir ialah makruh, perbuatan yang syar'i menuntut kepada mukallaf untuk meninggalkannya, tetapi tuntutannya tidak tegas atau tidak keras sifatnya. Tuntutan yang demikian dapat diketahui dari redaksi nas syarat tersendiri. Baik, terima kasih. Itu materi yang dapat kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.